Hai, selamat datang dan selamat bergabung di channel Keranda Malam. Channel YouTube yang menampilkan kisah-kisah horor, urban legend, dan cerita-cerita mistis yang menakutkan. Di sini kalian akan menemukan cerita-cerita yang menghibur sekaligus menegangkan. Setiap cerita yang kami sajikan dijamin akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Dari cerita-cerita hantu menyeramkan hingga urban legend yang misterius. Di cerita kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah tentang hantu seorang wanita yang menuntut balas pada pelaku pembunuhannya dengan cara yang mengerikan. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Begini ceritanya. Di suatu malam kelam yang dipenuhi kabut tebal di sebuah kota kecil di Jawa Timur, seorang wanita sendirian duduk menunggu di halte bus yang terabaikan. Hujan gerimis menambah nuansa suram di sekelilingnya, dan angin seolah bisu menyebarkan aroma kehampaan di udara. Wanita itu yang bernama Citra memandang ke arah jalan yang sepi tanpa tujuan yang pasti dalam pikirannya. Saat bus tak kunjung tiba, bayangan seorang pria muncul dari kegelapan. Wajahnya tertutup oleh topi yang rendah, memberikan kesan misterius yang menakutkan. Dengan langkah perlahan, pria itu mendekati Citra dan bertanya sambil menawarkan bantuan untuk mengantarkannya ke tempat yang ingin dituju Citra. Terhanyut dalam rasa putus asa karena saking menunggu terlalu lama, tanpa berpikir panjang, Citra menerima tawaran itu. Mereka berjalan melalui lorong-lorong kota yang sunyi, seperti bergerak di dalam kisah hitam putih yang tragis. Pria itu tanpa sepatah kata pun membimbing Citra ke suatu gudang yang tersembunyi di pinggiran kota. Saat pintu gudang tertutup rapat, Citra mulai bingung dan panik. Dia pun bertanya dengan suara gemetar dan nada yang sangat pelan. Kenapa saya dibawa ke gudang ini?" Namun, tanpa ada jawaban sepatah kata pun, pria misterius itu membekap mulut Citra dan mulai lancarkan aksi tidak manusiawinya. Citra yang berusaha sekuat tenaga untuk melawan, nampaknya tidak membuahkan hasil karena lelaki misterius itu jauh lebih kuat darinya. Namun Citra tetap meronta supaya bisa lepas dari cengkraman lelaki misterius itu. Tapi naas, beberapa saat kemudian, Citra meregangkan nyawa di tangan lelaki yang tidak dikenalnya itu. Selanjutnya, lelaki misterius yang bernama asli Wanto itu mengambil beberapa barang milik Citra dan membawa mayat Citra ke dekat sumur tua yang tak jauh dari lokasi gudang tua yang sudah tak terpakai itu. Di sana, akhirnya mayat Citra dibuang oleh Wanto. Kemudian lelaki itu bergegas pulang. Selang 5 hari setelah kejadian itu, Wanto mengalami kejadian-kejadian aneh setiap hari. Mulanya dia berpikir mungkin karena jiwa dan mentalnya agak terganggu karena telah menghilangkan nyawa Citra, wanita yang dikenalnya saat menunggu sendirian di halte bus sepi yang biasa dilintasinya. Tapi semakin hari gangguan-gangguan itu semakin tak terkendali. Mulai dari cermin di rumahnya yang selalu pecah walau sudah dibelikan yang baru, sisir di kamarnya yang selalu tersisa beberapa helai rambut wanita, lampu kamar yang selalu putus, dan sering terdengar suara tangisan wanita di malam hari. Tepat 7 hari setelah kematian Citra, Wanto sering berteriak-teriak di tengah malam di kamarnya karena didatangi arwah penasaran Citra. Dalam ceritanya, sambil menyisir rambutnya yang panjang, Citra selalu bertanya kepada Wanto, kenapa masa depannya direnggut dan kenapa dia dibunuh
Padahal dia tidak mengenal Wanto. Dia juga tidak mempunyai masalah apapun dengan Wanto. Warga yang semakin tidak tenang dengan tingkah Wanto akhirnya mendatangi Wanto dan membawanya ke balai desa. Namun, di sana Wanto yang sudah setengah gila dan gemetar meminta untuk dibawa ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, Wanto menyerahkan dirinya untuk ditangkap dan mengakui perbuatan jahatnya terhadap Citra. Tanpa membuang waktu, polisi pun bergegas ke tempat kejadian perkara dan mengangkat mayat Citra yang sudah membusuk dari dalam sumur. Setelah itu, polisi berusaha mengidentifikasi mayat Citra dan mencari keluarga wanita itu, agar mayat Citra bisa diserahkan ke pihak keluarga untuk segera dikebumikan. Pada akhirnya, Wanto pun mendekam di dalam penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap Citra. Sehari sebelum persidangan kasus pembunuhan Citra di pengadilan dimulai, polisi yang akan menjemput Wanto di dalam sel penjara dibuat kaget dengan kematian Wanto yang tergantung menggunakan sarung sebagai tali yang diikatkan di angin-angin jendela ruang penjara yang ditempati pelaku. Polisi yang akan menjemput Wanto di dalam sel penjara dibuat kaget dengan kematian Wanto yang tergantung menggunakan sarung sebagai tali yang diikatkan di angin-angin jendela ruang penjara yang ditempati pelaku. Terdapat keanehan pada tangan Wanto yang menggenggam beberapa helai rambut panjang seperti rambut wanita dan mulutnya yang tersumpal gumpalan rambut wanita. Dan cerita pun selesai. Sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.